Oke, jadi pada materi sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengimpor akun perkiraan, data pelanggan piutang, data pemasok dan hutang, data aktiva tetap, dan data karyawan sudah. Nah, sekarang kita akan menuju ke folder selanjutnya, itu data barang. Nah, jadi kita akan mengimpor seluruh barang dagang ya yang ada di dalam toko, supermarket, minimarket, warung kelontong dan lain-lain. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di dalam Accurate, maka kita belum ada nilai persediaan ya. Nilai persediaan masih 0. Nah, jadi nilai persediaan ini didapatkan dari data Excel. Nah, jadi untuk pertama Anda harus melengkapi dulu kategori barang. Ya, saya sudah jelaskan di materi sebelumnya bagaimana cara mempersiapkan data Excel ini, yaitu kategori barang ya, di mana untuk nama kategori ini kita buat berdasarkan brand dan ini adalah akun-akunnya. Ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi Anda tinggal lihat saja ya. Nah, jadi untuk brand atau kategori ini cukup banyak ya. Nah, kenapa kita harus buat berdasarkan brand? Untuk memudahkan kita mengontrol harga ya, misalnya menaikkan harga, melakukan perubahan harga, karena biasanya kalau naik harga atau berubah harga itu satu brand tersebut ya, seluruhnya langsung naik atau berubah harganya. Oke, jadi sebelum memasukkan seluruh barang yang ada, maka pertama kali kita harus memasukkan dulu kategori barangnya. Nah, di mana kategori barang ini sudah dilengketkan dengan akun-akun. Oke ya, ini adalah penjelasannya. Silakan Anda baca. Sudah saya jelaskan sebelumnya dan kita simpan ya seperti ini. Oke. Sekarang bagaimana cara mengimpor kategori barang? Ya, caranya adalah dari persediaan dan kategori barang. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, oke, ini akibat internet yang kurang stabil ya. Nah, jadi memang internet harus cukup stabil. Tidak apa-apa. Untuk kategori barang saya akan lakukan impor saja ya. Nah, masuk di persediaan, kategori barang. Nah, kalau kita lihat klik di daftar, di sini sudah ada kategori umum ya. Nah, dia ini default ya, default. Nah, kemudian ini kosong. Untuk akun-akunnya juga kosong. Oke, akun-akunnya kosong. Nah, sekarang cara mengimpor kita tinggal klik saja di impor barang ya. Jadi dari persediaan, kategori barang, dan kita lakukan impor dari Excel. Nah, klik di sini ya. Open file, lalu masuk di daftar barang dan klik di kategori barang. Klik open ya dan klik unggah. Nah, di sini sudah termapping secara otomatis ya, jangan diubah lagi baris pertama Excel tersebut. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, untuk lakukan update tidak perlu karena semuanya sudah unik ya, jadi tidak perlu lakukan update lagi. Klik lanjutkan ya, dan tunggu sampai prosesnya selesai ya, proses impor kategori barang. Nah, kalau ada yang gagal dia akan tunjukkan ya. Nah, ini indikatornya, jadi Anda tinggal lihat saja sampai di mana progresnya. Oke, tunggu, jangan klik hentikan apapun ya, biarkan. Oke, sudah mau selesai, tinggal 61 lagi. Nah, berhasil ya, 440, semua berhasil diproses. Klik tutup, nah ini hasilnya ya. Nah, ada 441 tambah dengan yang umum tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di salah satunya, maka sudah ada akun-akun yang melengkap di sini ya. Oke, berarti Anda sudah berhasil melakukan impor kategori barang. Nah, selanjutnya Anda harus mengimpor lagi daftar barang. Nah, kali ini hanya masternya saja. Jadi master barang itu tidak perlu kita impor dengan saldo awalnya, tidak perlu. Jadi misalnya ada stoknya ada berapa di gudang itu tidak perlu. Jadi kita hanya mengimpor profilnya saja. Nah, ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya, bagaimana cara mempersiapkan. Jadi kategori barang yang tadi kita sudah impor sudah di kolom A ya, kode barang, nama barang, jenis barang. Nah, ini ada penjelasan-penjelasannya di sini. Penjelasan lengkapnya
sampai 74 baris ya. Silakan Anda baca, dan ini sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Bagaimana cara untuk menentukan satuan 1, satuan 2, satuan 3 dengan rasio-rasionya ya. Nah, jadi harga jual. Pemasok ini kalau sudah ada di sini berarti sebelumnya kita sudah harus impor pemasoknya dulu. Jadi pemasok ini yang terbaca adalah nama, bukan kode ya. Nama pemasok. Jadi kalau berbeda maka tidak akan terimpor. Jadi harus sesuai nama yang sudah dengan pemasok yang sudah kita masukkan ke dalam database ya. Begitu juga penentuan PPN ya, penentuan PPN dan lain-lain. Misalnya beras tidak kena PPN, tapi yang lain kena PPN. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jadi yang kita impor ini adalah yang tipenya inventory semuanya ya. Inventory saja. Jadi ini namanya master barang. Nah, ini dia ya. Jadi Anda tinggal impor seperti ini. Nah, Anda perhatikan di sini ada departemen name, struktur name, sub name. Sebenarnya ini merupakan karakter 3, karakter 2, karakter 1. Jadi supaya bisa masuk secara otomatis di Accurate, maka kita masuk di sini ya. Kita masuk di bagian pengaturan preferensi. Nah, pengaturan preferensi, dan di preferensi dan di preferensi kita akan melihat di bagian atribut tambahan ya. Nah, atribut tambahan kita lihat di barang dan jasa. Jadi karakter 1, karakter 2, karakter 3 ini kita ubah dengan yang ada di Excel ya. Jadi departemen name ya, dep name ini saya copy, saya paste ke dalam karakter 1 ini, saya paste, saya ganti ya. Nah, kemudian struktur name ini saya copy, saya masukkan ke sini, paste, dan juga sub fam name ya, saya copy, saya paste di sini. Nah, jadi bukan rincian barang dan jasa pada formulir, tidak, tetapi di bagian dalam bagian barang dan jasa, dan saya klik simpan. Nah, jadi kita akan lihat pengaruhnya ya. Nah, jadi tidak apa-apa, saya klik saja di sini. Nah, berarti sudah. Nah, saya periksa lagi Excel-nya. Nah, Excel-nya sudah lengkap ya. Nah, jadi cara mempersiapkan Excel ini detailnya saya sudah jelaskan pada materi sebelumnya. Silahkan Anda lihat materi sebelumnya. Apabila sudah seperti ini, maka kita simpan, dan setelah itu kita akan impor ya, impor master barang ini. Nah, biasanya kalau di supermarket itu barangnya sangat banyak ya. Ini 3.187, biasanya sampai 10.000, belasan ribu, bahkan puluhan ribu itu sampai jenis-jenis barangnya. Nah, sekarang saya akan klik impor. Jadi caranya adalah masuk di persediaan dan di barang dan jasa ya. Nah, di barang dan jasa. Anda perhatikan misalnya ini kategori barang, saya kurangi huruf G. Saya kurangi huruf G-nya ya. Saya simpan. Anda perhatikan apa dampaknya pada saat nanti saya impor. Nah, di barang dan jasa ini ya, dari persediaan barang dan jasa, saya klik di impor data, lalu impor dari Excel. Jadi bukan grup ya, impor dari Excel. Nah, impor dari Excel di sini saya ambil untuk filenya, masuk di daftar master barang yang kosong. Kenapa kosong? Karena kita tidak impor saldo awalnya ya. Nah, kita klik unggah. Nah, Anda perhatikan di kategori barang ini dia bingung untuk memilih, tidak termapping secara otomatis karena ada kurang G ya. Nah, bisa saya pilih secara manual seperti ini bisa. Nah, tetapi sebaiknya jangan ya. Sebaiknya untuk daftar barang ini kita lengkapi saja ya. Kita simpan. Nah, saya tutup. Kategori sudah beres, saya tutup saja. Dan dari persediaan barang dan jasa kita akan lakukan impor dari daftar ya. Nah, ini impor dari Excel. Kemudian kita akan cari file Excel-nya di sini ya. Impor dari lokasi file, lalu daftar barang yang master kosongnya kita unggah. Nah, kita unggah, kita tunggu sebentar. Nah, Anda perhatikan yang tadi yang kita ubah itu ya, yang kita ubah itu di bagian
Nah, Anda perhatikan di bagian yang tadi ya, departemen name, struktur name, subfam name yang tadi kita ubah ya. Karakter 1, karakter 2, karakter 3, atribut tambahan yang tadi Anda perhatikan kita sudah ubah dari bagian preferensi ya, di atribut tambahan yang ini dia. Oke, ini kita aktifkan, makanya dia muncul seperti ini. Oke, nah jadi semua pastikan sudah termapping secara otomatis. Ya, tidak ada yang tidak termapping dan kita klik lanjutkan ya. Nah, di sini kita tidak perlu lakukan update, tidak perlu karena tidak ada saldo awal yang perlu kita update. Karena yang kita impor ini adalah hanya profilnya saja ya, profil barang. Nah, profil barang, tidak ada saldo awalnya, baik itu quantity maupun nilai atau gudangnya di mana tidak ada. Nah, oke. Saya tutup saja preferensinya dan kita lanjutkan ya. Nah, perlu Anda perhatikan sebelum Anda memulai impor sesuatu di database Accurate ini, ya, takutnya ada terjadi masalah entah putus atau apa, atau kekacauan database sehingga Anda harus mengulangi lagi dari awal dan lain-lain. Maka Anda bisa mencegah dengan menduplikat ya. Jadi di bagian database ini Anda duplikat dulu. Yang penting Anda tahu dulu restore point-nya sampai di mana, ya, restore point. Jadi misalnya database yang aslinya ini berantakan, maka Anda tinggal bisa mengganti dengan database duplikatnya yang belum diimpor, ya. Nah, jadi restore point database ini sudah sampai di impor barang dan jasa, ya. Jadi sebelum impor barang dan jasa, maka saya sudah backup. Jadi artinya restore point yang terakhir itu baru sampai di impor kategori yang sudah berhasil, ya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk mencegah saja duplikat ini. Jadi kalau misalnya ternyata ini berantakan dan membereskannya seperti membetulkan benang yang kusut, ya udah ini kita hapus, nonaktifkan, lalu kita tinggal ganti yang duplikat ini saja ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sebagai backup kalau terjadi kekacauan impor pada saat database ini diisi ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda lakukan misalnya untuk waktu Anda impor chart of akun, pelanggan, pemasok, bisa Anda backup ya. Nah, backup. Nah, seperti ini ya, duplikat saja dulu. Nah, oke. Nah, makanya pada saat Anda waktu membeli kode lisensi database sejak awal, Anda jangan buru-buru aktifkan dulu di dalam database, jangan ya. Sebab kalau kacau, maka repotnya kode aktivasi itu tidak bisa dipindah ke database yang lainnya. Jadi Anda mau tidak mau harus membetulkan benang kusut itu atau database yang kusut itu, yang amburadul itu ya. Jadi kalau sudah beli lisensi jangan buru-buru, gunakan dulu waktu 30 hari trial ya. Nah, seperti itu. Oke, jangan terburu-buru untuk aktivasi dulu. Nah, sekarang saya lanjutkan saja ya. Kita jangan centang ini, kita lanjutkan dan kita tunggu. Ya, ini cukup lama karena mungkin tergantung dari jumlah Excel-nya ya. Jumlah baris data Excel yang diimpor ya, ini ada 3000-an. Nah, dan juga tergantung dengan speed kecepatan internet yang masuk di dalam laptop Anda ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu saja. Nah, kalau terjadi seperti ini ya, ini akibat internetnya ya. Nah, Anda klik OK saja, biarkan dia restart ya, restart tab-nya. Nah, caranya adalah Anda klik di persediaan, klik barang dan jasa, nah, dan klik daftar dan klik impor lagi ya, impor dari Excel. Nah, ini proses impor terus berjalan ya. Jadi walaupun kelihatan restart, tetapi sementara berjalan. Nah, bisa diresum ya, resum secara otomatis. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ada 2694. Tinggal 492 lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Akhirnya berhasil 3156 semuanya masuk ya. Kita tutup saja. Nah, ini dia. Jadi seluruh barang itu kalau kita lihat, nah, sudah masuk ya, profilnya. Saldonya saja yang tidak masuk. Tapi untuk harga jual, pemasok, harga beli, PPN dan lain-lain itu sudah masuk ya. Nah, oke, kita bisa lihat lagi yang lainnya. Nah,
Kita bisa lihat lainnya. Nah, ini departemen, struktur name dan lain-lainnya juga sudah masuk. Akun-akunnya juga sudah masuk ya. Jadi akun ini berasal dari kategorinya ya. Nah, oke. Jadi dengan demikian kita belum bisa mendapatkan nilai persediaan. Kenapa? Karena akunnya, maaf, saldonya belum masuk. Nah, sampai di sini Anda sudah jelas ya bagaimana cara untuk mengimpor master ya. Nah, saldo belakangan ya, saldo belakangan. Oke, yang penting master barangnya sudah masuk dulu. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu bagaimana kita akan mengimpor stok barang. Jadi setelah master barang profilnya masuk, kita akan mengimpor stoknya, kuantiti stoknya di gudang-gudang yang ada di toko Anda. Jadi misalnya di sini ada gudang Jakarta dan gudang Surabaya ya. Nah, kita akan masukkan stok barangnya.